seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel, dan saya akan awali dulu dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami akan melanjutkan pendalaman Alkitab. Kiranya Engkau mengurapi kami hamba-Mu, mengurapi juga mereka yang mendengarkan, sehingga kami boleh diberikan pengertian akan setiap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, minggu lalu kita sudah sampai kepada poin yang kelima dalam kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Bagian B, di mana tema dari poin yang kelima adalah menghentikan korban. Dalam Daniel 9 ayat 27 itu berbicara mengenai nubuatan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, adalah itu untuk meniadakan semua bentuk persembahan sembelihan.
Jadi tidak ada lagi korban sembelihan dan korban santapan, ya. Dan itu harusnya menjadi sebuah keuntungan buat kita yang hidup pada akhir zaman ini, di mana kita tidak perlu lagi membawa korban binatang, ya, karena dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan kepada poin yang ke-6, yaitu di atas sayap kekejian. Ya, saya akan baca secara keseluruhan Daniel 9 ayat yang ke-27. Berkata begini, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Nah, saudara, tentang sayap kekejian. Sayap itu dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibraninya menggunakan kata kanak. Artinya adalah ujung dari sesuatu yang bersifat ekstrim. Jadi nanti pada akhir zaman nanti akan ada satu sampai kepada sebuah keadaan di mana suasana yang sangat ekstrim. Satu peristiwa-peristiwa yang terjadi sangat ekstrim. Nah, disebut kekejian karena masih ada yang melakukan korban sembelihan di Yerusalem. Dan ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi di Yerusalem setelah salib masih melakukan kekejian, masih melakukan korban sembelihan, dan ini sangat menjijikan di mata Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kekejian bagi dunia itu merupakan kemurahan bagi gereja. Ya. Saya akan jelaskan di sini bahwa orang-orang Yahudi yang menolak Yesus itu adalah memberikan menjadi pintu keselamatan terbuka bagi orang-orang Yahudi, termasuk saudara dan saya, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka penebusan itu berlaku buat kita karena orang Yahudi menolak, ya, sehingga mereka masih melakukan korban sembelihan. Jadi kekejian bagi dunia adalah merupakan kemurahan bagi saudara dan saya. Itu masa kekejian berlangsung selama 40 tahun bagi orang Yahudi. 40 tahun Yobel, ya, artinya 40 kali 50 tahun adalah 2000 tahun. Satu masa, satu zaman, ya, di mana zaman Roh Kudus. Nah, di dalam kitab Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-9, di sana juga ada sebuah cerita yang merupakan nubuatan buat gereja Tuhan. Dalam Rut 3 ayat 9 berkata begini, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ya, perhatikan di sana kata kembangkan kiranya sayapmu melindungi hambamu. Rut adalah gambaran atau lambang dari gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan. Ya, kata kembangkanlah, dengan isyarat itu Rut sedang meminta kepada Boas. Boas adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus untuk menikahi Rut. Kita tahu bahwa akhir zaman nanti di mana gereja yang sempurna akan menikah dengan Yesus sebagai kepala gereja. Dalam cerita ini Rut adalah dia mengikuti Naomi dan menerima nasihat Naomi adalah merupakan keputusan yang sangat tepat, sehingga akhirnya
Rut menjadi istri dari Boas. Rut menjadi istri dari Boas. Nah, kata kembangkan sayapmu untuk melindungi hambamu, ini juga berbicara tentang gereja akhir zaman. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, gereja akan dilengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, kekuatan sayap burung nasar. Jadi ingat, dalam tanda petik ada sayap kekejian, tapi ada sayap burung nasar. Sayap kekejian bicara tentang kejahatan dunia, tapi sayap burung nasar dialah yang akan membawa gereja kepada kesempurnaan, membawa gereja kepada kekudusan. Menjelang kedatangan Tuhan ada dua kekuatan ekstrim. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11 berkata begini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Dan barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi kita melihat ini. Kedua hal ini seperti berlomba. Orang yang berbuat jahat, dia akan terus berbuat jahat, bahkan semakin jahat. Dan itu bicara tentang sayap kekejian. Nah, orang yang berbuat benar, dia akan terus melakukan kebenaran. Orang yang kudus, dia akan terus melakukan kekudusan, hidup di dalam kekudusan. Dan ini adalah mewakili sayap kemurahan. Karena kita sudah diberikan kemurahan oleh Tuhan, kita wajib melakukan hal yang benar dan yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana gereja Tuhan, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, apa perlindungan gereja, apa perlindungan Roh Kudus, perlindungan Tuhan buat kita. Dicatat dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 berkata begini, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yang hidup dalam kekudusan, maka dikatakan, digambarkan di sini, gereja akan diberikan 2 sayap burung nasar. Apa artinya? 2 sayap burung nasar ini berbicara tentang pelipat gandaan kuasa Roh Kudus. Jadi di akhir zaman, Roh Kudus akan dicurahkan 2 kali lipat ganda. 2 sayap burung nasar untuk memperlengkapi gereja, sehingga gereja dipimpin kepada seluruh kebenaran. Jemaat akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Nah, 2 sayap burung nasar ini juga bicara tentang roh dan kebenaran. Dua-dua adalah saling dibutuhkan oleh setiap gereja Tuhan. Kita perlu kebenaran, karena kebenaran itulah yang bersifat kekal. Kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan kita perlu pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga gereja Tuhan yang hidup pada akhir zaman itu akan hidup dalam kebenaran dan dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau di sini saya berikan tema tentang sayap kekejian, di balik itu akan ada sayap kemurahan, akan ada sayap di mana Allah akan berkemurahan kepada kita, sehingga Dia melengkapi kita sebagai gereja Tuhan, supaya kita selalu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi bagi dunia ada sayap kekejian, tetapi bagi orang percaya ada sayap kemurahan. Karena itu terus hidup dalam pimpinan Tuhan, terus ikut Tuhan,
dan dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus akan menolong dan membela kita. Hidup kita menjadi semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, bahkan semakin disempurnakan. Puji Tuhan. Saya sampaikan di sini poin yang ke-6, kita akan lanjutkan pada minggu ke depan. Baik, saya akan akhiri dengan doa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menjadi lebih yakin bahwa di akhir zaman akan ada pembelaan Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan sayap kemurahan, sayap kuat kuasa Roh Kudus bagi kami. Kebenaran dan Roh Kudus akan melengkapi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menjadi semakin sempurna, menjadi mempelai wanita yang sempurna, di mana Engkau akan menjadi mempelai laki-laki bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon kiranya Roh Kudus terus akan menolong kami mengerti akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pendalaman Alkitab malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.